mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi Proses terhadap hasil belajar siswa pada materi hukum dasar kimia kelas 10 fase E di SMA 2 Sumatera Barat dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Elvira MSI dan Ibu Dwi Fitri Artikasari serta dosen penguji Ibunda Nini Herman MPD. Yang pertama, latar belakang. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta yang digunakan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan akademik tertentu. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada siswa untuk menunjukkan apa yang mereka bisa dan sukai. Kurikulum merdeka dalam kurikulum merdeka, guru seharusnya memberikan pendekatan pelajaran yang sangat menarik. Salah satunya pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Pendekatan pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Dalam pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi terdapat 4 aspek, yaitu pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Namun, fokus utama dalam penelitian ini adalah pembelajaran berdiferensiasi proses. Pembelajaran berdiferensiasi proses merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam memvariasi cara atau alur yang diberikan kepada siswa untuk memahami, memaknai, dan memperoleh pembelajaran sesuai dengan kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa. Berdasarkan adapun pembelajaran kimia di sekolah sangat sulit dipahami oleh siswa karena bersifat abstrak dan sangat sulit dipahami. Salah satunya dalam mata pelajaran hukum dalam materi hukum dasar kimia. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru di sekolah menyatakan bahwa guru mampu mengakomodasi berbagai keberagaman karakteristik siswa, karakteristik materi, sehingga belum mampu mengakomodasi keberagaman gaya belajar siswa. Dalam pengimplementasian diferensiasi proses, guru juga menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi proses ini belum bisa diterapkan. Kemudian dilakukan wawancara dengan siswa, di mana siswa menyatakan materi hukum dasar kimia sangat sulit dipahami karena materi hukum dasar kimia itu bersifat abstrak, konsep, prosedur, dan prinsip. Siswa juga menyatakan bahwa pada proses pembelajaran siswa merasa monoton karena pada proses pembelajaran sangat didominasi oleh guru saja, sehingga berdampak terhadap hasil belajar siswa. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan eksperimen dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi proses pada materi hukum dasar kimia. Kemudian identifikasi masalah. Di sini terdapat 4 identifikasi masalah. Yang pertama, hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia masih tergolong rendah, yang terlihat dari belum tercapainya kriteria tercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP oleh sebagian besar siswa. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi belum diterapkan secara optimal dalam proses pembelajaran kimia, sehingga kegiatan belajar cenderung bersifat seragam dan belum memperhatikan keberagaman karakteristik siswa. Ketiga, keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran masih
siswa dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi proses lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional pada materi hukum dasar kimia kelas 10 fase E di SMA 2 Sementara. Kemudian tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah hasil belajar kognitif siswa dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi proses lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional pada materi hukum dasar kimia kelas 10 fase E di SMA 2 Sementara. Selanjutnya manfaat penelitian. Satu, manfaat teoritis, di mana diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pendidikan khususnya di mata pelajaran kimia untuk memperbaiki proses pembelajaran di sekolah sehingga dapat mengembangkan kreativitas dan keaktifan siswa sehingga hasil belajar dalam proses pembelajaran tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Manfaat praktis. Bagi guru, peneliti ini sangat bermanfaat karena peneliti mencoba menemukan penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang saat ini masih menjadi keluhan guru, sehingga dengan penelitian ini guru akan menjadi terbantu untuk mengatasi masalah pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran untuk mencapai peningkatan hasil belajar siswa. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan langsung kepada siswa dalam mengatasi kendala yang selama ini menjadi faktor rendahnya hasil belajar khususnya pada pembelajaran kimia. Kemudian bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis terkait permasalahan yang diteliti, khususnya mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi proses terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran kimia. Kemudian muara penelitian. Satu, hendaknya bisa dipublikasikan sebagai artikel dalam jurnal ilmiah. Kedua, hendaknya bisa dijadikan sebagai sumber referensi dan bahan bacaan di kampus UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Selanjutnya, kajian teori. Pembelajaran yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Pembelajaran berdiferensiasi terdapat 4 aspek, yaitu diferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi proses. Pembelajaran berdiferensiasi proses merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan guru untuk memvariasi cara atau alur bagi siswa untuk memahami, memaknai, dan memperoleh hasil belajar sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh siswa. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar ini memiliki 3 ranah. Yang pertama, ranah kognitif, yaitu pengetahuan. Yang kedua, ranah afektif, yaitu sikap. Yang ketiga itu ranah psikomotor atau keterampilan. Selanjutnya, kerangka berpikir, di mana kelas pembelajaran kimia kelas 10 SMA, kelas eksperimen, pertama itu dilakukan pretest, kemudian diterapkan pembelajaran berdiferensiasi proses, baru selanjutnya dilakukan di akhir dilakukan post test. Kemudian kelas kontrol, pertama diberikan soal pretest, selanjutnya diberikan pembelajaran konvensional, di akhir baru diberikan post test. Kemudian kelas eksperimen dan kelas kontrol nantinya akan dibandingkan hasil belajarnya. Selanjutnya hipotesis penelitian, di mana di sini hipotesis penelitian itu ada 2. H0, di mana hasil belajar kognitif siswa dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi proses tidak lebih baik dari hasil belajar kognitif siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional pada materi hukum dasar kimia kelas 10 fase E di SMA 2 Sementara. Kemudian H1-nya, hasil belajar kognitif siswa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi proses lebih baik
dari hasil belajar siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional pada materi Hukum Dasar Kimia kelas 10 fase E di SMA 2 Sungai Barat. Kemudian, selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian itu quasi eksperimen. Misal penelitian non-equivalent control group design. Populasi seluruh siswa kelas 10 SMA 2 Sungai Barat. Teknik pengambilan sampel itu simple random sampling. Kemudian teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan tes. Selanjutnya instrumen penelitian itu tes, pretest dan post-test berupa soal pilihan ganda. Selanjutnya uji coba instrumen. Yang pertama uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui seberapa valid sebuah butir soal. Kemudian uji reliabilitas, yaitu digunakan seberapa besar konsistensi berupa butir soal. Yang ketiga, indeks kesukaran soal itu digunakan seberapa besar tingkat kesukaran sebuah butir soal tersebut. Kemudian daya pembeda soal digunakan untuk seberapa besar siswa dapat membedakan soal berdasarkan tinggi dan rendahnya. Selanjutnya teknik analisis data, di mana di sini ada uji prasyarat analisis, itu ada dua. Pertama uji normalitas dan uji homogenitas. Selanjutnya dilakukan uji endgame dan uji hipotesis. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.